Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siapkah kalian belajar pagi ini? Kita lanjutkan materi kita minggu lalu mengenai vegetatif alamiah. Dan minggu ini kita akan mempelajari vegetatif buatan. Untuk vegetatif buatan, Ibu tidak memberikan prakteknya karena ini sudah pernah dipelajari waktu kalian di SD. Kita mulai dengan vegetatif buatan. Slide pertama Bu Deli, simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat. Kita mulai lagi belajar kali ini. Pokok bahasan yang akan dibahas adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah stek, yang kedua adalah merunduk, yang ketiga adalah mencangkok, yang keempat adalah menempel, dan yang kelima adalah enten. Kita mulai dengan yang pertama adalah stek. Stek tidak akan Ibu bahas, sudah pasti kalian paham, tinggal lihat slide. Yang kedua adalah mencangkok. Kembali perhatikan slide yang Ibu berikan. Buatlah cara mencangkok sesuai dengan kalimat kalian sendiri. Dan cari apakah keuntungan mencangkok dan apa pula kerugiannya. Yang ketiga adalah merunduk. Merunduk hanya membengkokkan batang tanaman ke dalam tanah agar akarnya cepat tumbuh. Bagian yang kita tanam boleh dikupas dulu sedikit kulitnya. Yang keempat adalah menempel atau disebut juga dengan okulasi. Cara menempel kamu bisa lihat slide dan kamu tuliskan juga bagaimanakah langkah-langkah dari menempel. Yang terakhir adalah enten. Tujuan dari enten sebenarnya sama dengan tujuan daripada menempel, tetapi caranya yang berbeda. Perhatikan slide yang Ibu berikan. Bisakah kamu menceritakan bagaimana cara menyambung atau mengenten? Untuk kali ini, Ibu tidak akan memberikan tugas vegetatif buatan. Cukup kamu memahami bagaimana cara-cara vegetatif buatan. Sudah selesaikah kalian mengerjakan vegetatif buatan? Ibu lanjutkan, kali ini kita masuk ke generatif pada tumbuhan. Bunga yang kemarin Ibu suruh bawa sudah disiapkankah? Atau kalau kalian nggak ketemu bunga asli, boleh kalian mengambil gambar-gambar bunga yang ada di YouTube. LKS-nya ada di Google Classroom. Setelah kalian mengamati bagian-bagian bunga yang kalian sesuaikan dengan LKS, maka kita bahas materinya. Perhatikan baik-baik slide Bu Deli yang pertama. Selanjutnya, kita masuk ke dalam generatif pada tumbuhan. Tahukah kalian generatif itu apa? Ya, generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Berarti perkembangbiakan secara generatif membutuhkan alat kelamin atau alat reproduksi. Alat reproduksi pada tumbuhan ada pada bagian-bagian bunga. Kamu amati gambar slide yang diberikan mengenai bagian bunga, pahami yang manakah alat reproduksinya. Bunga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perhiasan bunga, yang kedua adalah alat reproduksi, dan yang ketiga adalah dasar bunga. Kamu bisa mengambil beberapa macam bunga yang ada di sekitar rumahmu dan kamu amati bunga tersebut, samakan dengan bagian-bagian bunga pada gambar yang ada di slide. LKS kalian bisa lihat di dalam Google Classroom. Bagian-bagian alat reproduksi, putik dan benang sari. Yang pertama adalah putik. Putik memiliki bagian-bagian kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Sementara benang sari hanya terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kepala sari, dan yang kedua adalah tangkai sari. Di manakah letak sel kelaminnya? Pada putik, sel kelamin ada di dalam bakal biji. Sementara pada benang sari, yang merupakan sel kelaminnya adalah serbuk sari yang terdapat pada kepala sari.
penyerbukan atau disebut juga polinasi. Penyerbukan bisa dilakukan secara sendiri dan bisa juga melalui perantara. Ada beberapa perantara penyerbukan. Yang pertama adalah angin, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah serangga, yang keempat adalah burung, yang kelima adalah kelelawar, dan yang keenam adalah manusia. Cari ciri-ciri tumbuhan yang bunganya diserbuk oleh angin dan diserbuki oleh serangga. Tambahkan dalam catatanmu. Macam penyerbukan, perhatikan slide yang Ibu berikan. Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri, yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yang ketiga adalah penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Tugas kalian adalah jelaskan penyerbukan itu masing-masing buat dalam catatan kalian. Berikutnya adalah penyebaran biji. Penyebaran biji. Perantara penyebaran biji hampir sama dengan perantara penyerbukan. Cuma, kata-kata penyebaran biji diakhiri dengan kata-kata kori. Kalian lihat slide, artikan sendiri perantara penyebaran biji di dalam slide yang Ibu berikan. Proses pembuahan. Proses pembuahan selalu diawali dengan proses penyerbukan. Serbuk sari yang menempel di atas kepala putik akan melakukan pembelahan sel dengan cara mitosis. Dihasilkan dua inti sel, yaitu inti vegetatif dan juga inti generatif. Kemudian, inti generatif akan membelah dengan cara meiosis, menghasilkan inti generatif 1 dan juga inti generatif 2. Beberapa saat kemudian, serbuk sari akan berkecambah, membentuk bulu serbuk sari, dibantu oleh inti vegetatif. Kemudian, diikuti dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2 menuju ke mikrofil yang ada di bakal biji. Apakah itu mikrofil? Mikrofil adalah pintu masuk yang terdapat pada bakal biji. Di dalam bakal biji, inti telur akan melakukan pembelahan sel dengan cara mitosis dan juga dengan cara meiosis sehingga menghasilkan 8 inti yang terdiri dari 3 inti antipoda, 2 inti kandung lembaga sekunder, dan 3 inti telur. Inti antipoda hanya merupakan cadangan inti telur apabila inti telur tidak dapat dibuahi. Setelah sampai di mikrofil, inti vegetatif akan mati dan menghilang. Inti generatif 1 masuk, bertemu dengan inti sel telur, terjadilah proses pembuahan yang menghasilkan zigot, calon individu baru. Kemudian, inti generatif 2 akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, dan mereka melakukan pembuahan, dihasilkanlah inti endosperm yang merupakan cadangan makanan. Perhatikan slide pembuahan atau fertilisasi. Perkecambahan. Perkecambahan adalah tumbuhnya individu baru yang berasal dari biji. Tetapi biji ini akan mengalami dormansi dahulu atau istirahat panjang dulu pada tanaman sebelum dia tumbuh menjadi tunas. Perhatikan slide juga. Maka dari itu, perkembangbiakan pada tumbuhan diakhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, setelah materi selesai, LKS kamu kerjakan, masukkan kembali ke dalam Google Classroom. Sampai ketemu pada pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.